Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuat PowerPoint ini bisa menjadi sebuah video pembelajaran. Ya, tentunya ada beberapa Microsoft PowerPoint yang sudah Anda ketahui ya. Jadi ada versi yang 2003 sampai 2010. Kemudian mohon maaf, versi 2003 sampai 2007, kemudian versi 2010, dan ada yang versi 2013, ada Microsoft PowerPoint 2016, dan yang terbaru adalah Microsoft PowerPoint 2019. Tentunya ada perbedaan-perbedaan ya di sana. Ada juga Microsoft PowerPoint 365. Nah, yang Microsoft PowerPoint 365 ini menu yang dikeluarkan sama dengan Microsoft PowerPoint 2019. Untuk yang terbaru Microsoft PowerPoint 365 maupun Microsoft PowerPoint 2019 itu ada keunggulannya, yaitu ketika melakukan rekaman untuk video pembelajaran itu bisa tampak wajah presenternya. Sementara yang selain 2019 atau selain Microsoft 365 hanya rekaman suara saja. Untuk rekaman tampak wajah presenter tidak bisa kecuali dengan bantuan software-software yang lain, misalkan Camtasia, Bandicam, atau dengan software Filmora. Nah, itu bisa dilakukan rekaman screen recording. Nah, seperti yang ada di layar ini, saya menggunakan Microsoft PowerPoint 2013. Nah, di sini tentunya sama ya, ada file, home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, view, dan sebagainya. Untuk memulai rekaman, Anda bisa lakukan yaitu dengan file, klik file ya. Bisa dengan klik file ini, teman-teman bisa klik file, terus lakukan export, create video ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah butuh waktu per slide itu 5 detik ya, second spend on each slide, masing-masing waktu yang dibutuhkan apakah 5 detik atau lebih. Nah, ini tentunya tergantung dari narasi yang dibutuhkan. Setelah create video, nanti ada pertanyaan disimpan dalam MP4 atau disimpan dalam Windows Media File. Nah, untuk yang menggunakan Microsoft PowerPoint 2010 tidak ada menu MP4-nya. Jadi menu penyimpanan tipenya hanya Windows Media File. Jadi di sini misalkan kita lakukan penyimpanan, maka di sini ada pertanyaan, apakah MP4 save as tab-nya disimpan dalam MP4 atau Windows Media Video. Nah, atau WMV. Nah, di sini kalau untuk Microsoft PowerPoint 2010 tidak ada menu MP4, hanya Windows Media Video. Begitu juga yang di bawahnya, yang Microsoft PowerPoint 2003 sampai 2007 hanya bisa file tipenya adalah Windows Media Video atau WMV. Nah, cara ini adalah cara untuk merekam semua slide. Akan tetapi teman-teman apabila menginginkan rekamannya tidak seluruhnya, bisa dijeda, di pause. Nah, maka bisa menggunakan cara seperti ini. Kita klik slideshow, kemudian record slideshow. Ya, kita ulangi. Di sini ada menu file, home, insert, design, transition, animation. Kemudian kita pilih slideshow. Ya, kita pilih slideshow. Nah, ini saya lingkar-lingkar ini ya. Jadi di sini teman-teman bisa melakukan record slideshow. Ada pertanyaan di sini. Apakah start from beginning, rekaman mulai dari awal, atau start recording from current slide? Nah, seperti ini slide saya ada di halaman kedua. Maka saya bisa melakukan start recording from current slide. Nah, teman-teman, jadi di sini ada semacam pertanyaan sebelum kita lakukan rekaman. Nah, tentunya saya akan coba ini melakukan rekaman dengan dari awal ya.
start recording from beginning. Kita lakukan klik. Nah, di sini ada pertanyaan dari Microsoft PowerPoint. Apakah di dalam pertanyaan itu adakah narasi, kemudian adakah tinta atau laser pointer yang digunakan, apakah slide itu mengandung animasi. Nah, kalau ada semua maka bisa dicentang semua ya. Awalnya kan seperti ini, maka kita lakukan centang. Nah, kalau tidak menginginkan tampilan laser pointer maka dimatikan saja, nggak apa-apa. Tetapi tentunya Anda butuh menjelaskan kan, di sini ada menjelaskan, maka butuh coret-coret, butuh melingkari tayangan dan sebagainya. Jadi dicentang saja semuanya. Kita mulai start recording. Nah, di sini teman-teman ya, di sini animasi masih bisa bergerak karena tadi ada pilihannya masing-masing slide mengandung animasi, saya centang. Nah, di sini kita sudah mulai rekaman, waktu sudah berjalan 15 detik lebih ya. Nah, ini sudah 16, sekarang 18, 19, 20. Nah, ini waktu rekaman sudah dimulai. Nah, ketika kita pindah halaman atau animasinya ini masih ada ya. Nah, ketika pindah halaman maka dia juga merekam terus ya. Merekam terus. Ini adalah waktu pada setiap halaman ya. Kemudian kita pindah halaman lagi. Nah, dia 00, 1 sekarang. Tapi di sini berjalan terus. Nah, jadi ini waktu yang dibutuhkan untuk setiap halaman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apabila kita membutuhkan coret-coret atau laser pointer, jadi misalkan ini penjelasan ya, nah, maka ini kita bisa klik laser pointer tadi ya, klik laser pointer, kita klik. Nah, ini adalah anak saya yang kedua laki-laki, ini anak saya yang pertama perempuan, dan ini istri saya, ini saya sendiri. Ataupun teman-teman bisa melakukan penulisan ya. Nah, seperti ini. Nah, alamat rumah Jalan Gria Mustika Sejahtera, Jalan Delima nomor 19. Jadi di sini kompleknya adalah RT 02 RW 06. Seperti itu. Jadi kita bisa melakukan seperti yang ada pada saat kita mengajar. Ada bolpennya, ada stabilonya ya, ada stabilonya, ada penghapusnya, ada juga menu laser pointer. Ya, di sini ada highlighter ya, ada highlighter. Nah, Jalan Delima. Nah, bisa kita stabilo. Kemudian ada menu penghapusnya. Nah, di sini ini adalah tampilan di Microsoft PowerPoint 2013. Di sini memang tidak bisa tampak wajah ya, hanya rekaman suara saja kalau untuk Microsoft PowerPoint 2013 dan Microsoft PowerPoint 2016. Yang hanya bisa rekaman dengan wajah presenter yaitu dilakukan pada Microsoft PowerPoint 2019 atau Microsoft PowerPoint 365. Nah, kenapa kok saya bisa tampak wajah di sini? Karena saya menggunakan software bantuan, yaitu menggunakan software Bandicam. Mungkin ada teman-teman yang sudah memasang, yaitu software teknik Camtasia, kemudian ada Filmorago, itu juga bisa digunakan. Jadi seperti itu yang bisa kami sampaikan. Ini saya close. Nah, ketika sudah selesai rekaman, maka tampilan akan seperti ini. Ada suara yang dimasukkan. Ya, seperti saya sampaikan tadi, ini hanya bisa menampilkan suara saja. Nah, jadi suara saya sudah masuk di sini ya. Jadi suara saya sudah masuk di sini. Dan tadi rekaman suara di setiap halaman juga sudah masuk. Nah, sudah ada gambar speakernya ini. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa lakukan nanti rekaman, hanya merekam suara apabila mempunyai Microsoft PowerPoint di bawah 2019 seperti 2016, 2013, 2010 dan seterusnya. Itu hanya bisa untuk merekam layar dengan merekam suara.
Nah, bagaimana cara menyimpannya? Tentunya sama seperti penyimpanan yang lain ya. Jadi di sini teman-teman bisa melakukan file, save as ya. Kemudian terserah nanti nyimpan di mana, misalkan nyimpan di My Dokumen. Nah, di sini ada file perkenalan. Misalkan kita cari file yang lain, jangan disimpan dengan PowerPoint presentation. Nah, tapi pilih yang MPEG 4. Nah, jangan pilih yang PowerPoint presentation, tapi pilih yang MPEG 4. Nah, setelah itu kita lakukan save ya. Nah, di sini butuh waktu ya, teman-teman. Di sini butuh waktu karena yang direkam itu video, sehingga memang membutuhkan waktu. Semakin banyak slide-nya, ya, semakin banyak slide yang dibutuhkan untuk penyampaian rekaman ini, maka semakin lama juga file yang disimpan ya. Semakin lama juga file yang disimpan. Nah, di sini waktu yang dibutuhkan untuk penyimpanan cukup lama karena kita menampilkan 4 slide dengan durasi setiap slide tadi kan tidak seragam ya, sehingga butuh waktu yang lama. Jadi memang kadang-kadang begitu dilakukan rekaman kemudian dinyalakan filenya tidak keluar, tapi di sini karena proses masih berlangsung ya. Nah, jadi perhatikan di sini proses memang cukup lama. Mungkin itu dari saya yang bisa kami sampaikan. Semoga nanti bisa dilakukan di komputernya masing-masing ya. Jadi ini sudah mulai bergerak, tanda putih-putihnya sudah convert untuk menjadi file video. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.